Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat-sehat, tetap semangat. Sekalipun mungkin ada di antara kita juga yang sudah mengalami atau terpapar oleh virus corona, jangan kecut, jangan tawar hati. Tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Makanya dengarkan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan, supaya kita menang melewati masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah peperangan. Sama seperti bangsa Israel, mereka selalu mengalami peperangan. Mereka selalu menghadapi peperangan. Baik karena musuh-musuh yang mereka harus kalahkan, atau juga orang-orang karena iri hati dan dengki kepada mereka, atau takut, cemburu, curiga yang memerangi mereka. Sama seperti pada saat ini Hanun. Padahal Daud sedang mengirimkan bela sungkawa atas kematian ayah Hanun ketika itu. Tetapi justru pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka kerajaannya mengatakan kepadanya, ini cara Daud untuk mengintai kita, untuk menghancurkan kita. Makanya Hanun mempersiapkan, menyewa, meminta bantuan dari Aram. Bahkan sampai ada beberapa ribu, ada 33.000 tentara, baik infanteri dan apapun itu, pasukan berkuda juga. Ya, makanya Daud ketika itu menyuruh Yoab untuk memimpin peperangan menghadapi Hanun ketika itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika menghadapi peperangan inilah makanya firman Tuhan ini, ketika mereka Yoab mengetahui bahwa mereka mengalami kesulitan baik dari depan dan dari belakang. Mereka terkurung. Makanya dia memilih orang-orang pilihan yang sudah terbiasa berperang. Orang-orang yang hatinya kuat. Orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan tidak ada rasa kekhawatiran. Orang-orang yang betul-betul cakap dan memiliki mentalitas baja, yang tidak pernah gentar sedikit pun, karena mereka tahu bahwa mereka itu adalah tentaranya Tuhan. Tuhan selalu memberkati mereka. Itu. Jadi makanya dia pilih itu. Dia katakanlah firman Tuhan bagi kita ini. Dia katakan, kuatkanlah hatimu. Saudara-saudara, kuatkanlah hatimu. Artinya apa? Orang-orang yang mau berperang itu jangan sampai memiliki hati yang kecut, tawar hati, takut, khawatir. Tetapi orang-orang yang berperang itu harus memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang mantap, hati yang dia benar-benar memiliki keberanian dan tidak ada rasa sedikit pun kegentaran, sekalipun musuh begitu besar, begitu kuat. Saudara-saudara, sering sekali ketika zaman Musa juga, Yosua juga disuruh mengintai. Ya kan? Ada 12 orang disuruh mengintai. Kalau orang-orang lain mengatakan dari tentang Yeriko, wah, mereka besar-besar sekali, kita akan nggak mampu untuk berhadapan kepada mereka. Tetapi Yosua mengatakan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka kepada kita, maju berperang. Saudara-saudara, hati yang kuat ini, yang memiliki mental baja, itu yang mampu memenangkan setiap peperangan dalam kehidupan kita ini.
Baik peperangan yang sesungguhnya berperang melawan musuh-musuh, apalagi berperang melawan kuasa-kuasa iblis. Orang-orang percaya harus teguh, harus kuat hatinya. Mereka jangan kecut, jangan tawar hati, jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Bangsa Israel terus diberikan kuasa kepada Tuhan dan Tuhan yang berperang kepada mereka. Makanya sekalipun bangsa Israel selalu berperang, tetapi bukan mereka yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang. Tangan Tuhan sendiri yang berperang melawan seluruh musuh-musuh bangsa Israel, sehingga mereka bisa memenangkan setiap peperangan itu. Tetapi ingat saudara-saudara, sekalipun tangan Tuhan yang memerangi mereka, pelaksananya adalah kita. Pelaksananya adalah bangsa Israel sendiri. Pelaksananya adalah Yosua. Pelaksananya yaitu Yoab ketika ini. Menghadapi beribu orang. Sekalipun mereka tahu Tuhan menyertai, tapi membayangkan itu, semua orang bisa gentar. Tetapi mereka perlu menguatkan hati mereka bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Maka mereka akan memenangkan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Yosua juga demikian, saudara-saudara. Mari kita lihat dulu sebentar Yosua pasal yang pertama. Dia ketika mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan. Hambaku Musa, ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya, daerah Kanaan itu akan diserahkan kepada Yosua sebagai pemimpin. Tetapi mereka yang melaksanakannya, mengeksekusi, Tuhan memakai mereka. Makanya jangan kecut, jangan tawar hati. Makanya Tuhan katakan saudara-saudara di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 7 juga hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Baru di ayat 9 dia katakan lagi untuk meneguhkan mereka. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak ibu saudara-saudara, sekalipun Tuhan menyertai kita, tapi dibutuhkan keteguhan hati, iman percaya kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan sudah menyerahkan itu kepada kita. Sama seperti ketika kita mengalami mendapatkan berkat. Tuhan sudah menyediakan berkat kepada kita. Cuma mari jemput berkat itu. Mari laksanakan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkat itu. Maka setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku, pada saat ini kita juga sedang berperang. Kita sedang mengalami peperangan yang begitu dahsyat. Peperangan melawan virus corona ini. Ada begitu banyak orang yang kecut, tawar hati dan takut. Makanya saudara-saudara, kuatkanlah hatimu. Kita harus saling menguatkan, sama seperti yang dikatakan Yoab tadi. Saling menguatkan supaya kita bisa menang. Jangan berupaya untuk membuat ketakutan, dosa. Kadang-kadang ada begitu banyak orang yang berupaya untuk men-share situasi-situasi yang sulit. Kalau saya mau katakan kepada kita, ada memang hal-hal yang perlu kita share, tapi tidak semuanya harus di-share. Karena ingatlah, ada orang yang semakin menjadi takut, dan berdosalah kita ketika kita membuat orang menjadi takut. Tetapi kita harus semakin meneguhkan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Percayalah, Tuhan akan memenangkan kita menghadapi peperangan melawan virus corona ini. Tetap dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menang. Kuatkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau, sehingga kami boleh kuat hati dan tidak kecut dan tawar hati, sehingga kami bisa memenangkan setiap peperangan-peperangan yang ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah teguh iman kita, kuatkan hatimu, dan jangan kecut. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan tidak mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu. Salam.